Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah iman dan pasar. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Amsal pasal 16 ayat 11, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang memiliki pemahaman yang keliru dengan memisahkan kehidupan rohani dan kehidupan duniawi. Kita sering berpikir bahwa Tuhan hanya hadir pada hari Minggu di dalam gedung gereja atau saat kita sedang berdoa dan membaca Alkitab. Sementara saat kita berada di pasar, di kantor, atau di toko, kita merasa bebas menggunakan aturan dunia yang keras dan licik untuk mencari keuntungan. Namun, firman Tuhan hari ini dengan tegas menghancurkan pemisah tersebut. Tuhan ternyata sangat peduli dengan apa yang terjadi di meja kasir, di pabrik, dan di dalam laporan keuangan kita. Di zaman kuno, transaksi perdagangan sangat bergantung pada timbangan dan batu timbangan sebagai pemberat untuk mengukur biji-bijian, rempah, atau logam mulia. Sangat mudah bagi seorang pedagang untuk berbuat curang dengan memanipulasi batu timbangan tersebut. Penulis Amsal tidak mengatakan bahwa timbangan yang benar adalah milik pemerintah atau sekedar aturan adat setempat. Ia menegaskan bahwa timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Ini berarti bahwa standar keadilan dan kejujuran dalam berbisnis berasal dari Allah sendiri. Setiap praktik bisnis yang adil adalah cerminan dari karakter Tuhan. Sebaliknya, saat seseorang berbuat curang di pasar, ia bukan hanya sedang menipu sesama, tetapi ia sedang merampas dan menodai milik Tuhan. Saat ini, batu timbangan kita mungkin sudah berubah bentuk menjadi mesin kasir, laporan pajak, jam kerja, kualitas bahan baku, atau janji promosi kepada pelanggan. Jika iman kita benar-benar hidup, iman itu harus turun mewarnai setiap transaksi yang kita lakukan. Tuhan adalah auditor, pemeriksa yang tidak terlihat di tempat kerja kita. Menyadari hal ini, kita tidak akan berani memanipulasi data, mencuri waktu kerja bos kita untuk urusan pribadi, atau menjual barang cacat dengan harga normal. Kita memilih untuk jujur bukan semata-mata karena takut ketahuan polisi atau dipecat, melainkan karena kita tahu bahwa kejujuran bisnis adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Saat kita berbisnis dan bekerja dengan jujur, kita sedang menghadirkan Tuhan di tempat kerja kita. Mari kita merenungkan sejenak. Coba perhatikan kembali cara kerja, pelayanan, atau bisnis yang sedang kita jalankan saat ini. Adakah ketidakjujuran sekecil apapun yang masih kita anggap wajar? Maukah kita berkomitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai pengawas atas setiap transaksi kita hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami sering memisahkan antara ibadah kami kepadamu dan cara kami mencari nafkah. Kami sadar bahwa Engkau hadir dan memperhatikan setiap tindakan, keputusan, dan transaksi kami di tempat kerja. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk memiliki integritas yang tinggi. Jauhkan kami dari godaan untuk berbuat curang demi keuntungan sesaat. Jadikanlah setiap meja kerja
dan tempat usaha kami sebagai tempat di mana keadilan dan kebenaran-Mu diwujudkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.